Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isong Print. Di video kali ini kita akan bagikan tutorial cara membuat bantal foto. Bantal foto ini biasanya banyak dicari untuk sahabat yang sedang mencari souvenir atau kado untuk pernikahan, ulang tahun, tasmiyah, dan lain-lain. Wisuda juga bisa ya. Oke, ini penampakan bantal fotonya seperti ini. Fotonya akan kita cetak di kain velboa dan dijahit dengan kain rasfur. Yuk, langsung kita coba. Yang pertama, kita siapkan desain. Jika desainnya sudah fix, kita potong kertasnya atau desainnya itu dan kemudian dicetak menggunakan kertas sublimation dengan tinta sublim. Nah, potongan-potongan ini nanti akan kita potong kemudian disusun seperti puzzle. Nah, caranya seperti ini. Bagian putih jangan dibuang dulu karena itu untuk meletakkan atau memberikan lem ancar-ancar gitu untuk membantu saat menempelkan area belakang. Nah, ini harusnya di area kiri dekat jari saya yang sebelah kiri itu harusnya tidak dipotong press gitu ya, karena akan kesulitan untuk memasang bagian isolasi untuk menguatkan saat kita akan memberikan stiker di bagian belakang. Nah, cara ini tidak perlu sahabat lakukan kalau memang sudah dicetak menggunakan kertas sublim dengan ukuran A3. Kami karena printer kecil mampu menggunakan A4 aja, jadi kita cetak menggunakan A4 seperti puzzle seperti ini kemudian disusun. Oke, untuk sahabat yang punya printer sublim bisa dimaksimalkan dengan untuk menggunakan kertas sublimnya untuk cetak bantal. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita akan menempelkan stiker di bagian belakangnya sebagai penguat. Jadi untuk yang di area putih itu kita tempelkan stiker kecil atau isolasi kecil agar bisa susunannya tidak berubah saat kita akan memasang stiker di bagian belakangnya. Seperti ini ya. Untuk gambarnya ini kita cetak dengan area cetaknya 30 x 30 cm dan akan kita press di kain dengan ukuran 32 x 32 cm. Kertas ini akan kita tempel di kain velboa. Untuk kain velboa sendiri, sahabat bisa beli secara online atau beli di toko-toko kain. Kami membeli secara online karena di Samarinda kita tidak menemukan toko yang menjual kain velboa. Kalau kain rasfur ada kain rasfur, kita cari di toko kain di Samarinda. Oke, untuk sahabat yang ada di area Kalimantan ya, cari di toko-toko kain yang lumayan besar, itu ada kain rasur ya. Jadi kain rasur ini sebagai hiasan aja, karena kalau menggunakan kain velboa semua itu kainnya karena stoknya kita agak susah carinya, jadi kita combine sama kain rasur kayak gitu. Kalau misalnya kain velboa semua kan lebih bisa aja, bisa bagus juga, tapi kita harus ekstra ya, ekstra budget maksudnya. Kita nggak bisa jual dengan harga lumayan murah karena bahannya untuk kita datangkan dengan jumlah yang sedikit itu harganya jauh lebih mahal. Kemudian untuk yang fotonya ini kita potong kalau sudah terbentuk menjadi puzzle secara sempurna, kita potong. Kemudian untuk menempelnya ini jangan terlalu berjarak jauh ya, harus pas, kalau tidak nanti ada garis putih antara potongan
gambarnya, antara sambungannya itu kelihatan. Tapi kalau kita pepet gitu dia nggak akan kelihatan. Nah, ini area 1 cm nya adalah area untuk menjahit. Kalau kertas cetakan kita sudah siap, kain sudah siap, kemudian kita panaskan pemanas alat pres baju. Kita menggunakan suhu 181 derajat dengan waktu 3 menit. Setelah dipres, kita siapkan kain rasur. Ini kain rasur ukurannya 40 x 7 cm 2 pieces. Ini 7 x 32 cm 2 pieces untuk bagian samping, dan kain velboa 32 x 32 pieces. 32 cm. Untuk bagian belakangnya ini 40 x 40 cm. Jadi kita yang pertama akan kita gabungkan adalah bagian depannya dulu, kemudian kita gabungkan, kita jahit dengan bagian belakangnya. Ini kita jahit dulu bagian depannya, kita jahit di bagian samping dan bagian sampingnya. Kain rasur ini agak melar dan agak licin. Menurut saya malah licin ya, jadi harus dibantu dengan jarum pentul. Tipsnya, proses menjahit kain rasur jangan ditarik, karena kalau ditarik dia akan melar dan bantal kita jadi tidak proporsional atau jadi agak menggelembung di satu bagian atau agak membesar di satu bagian. Jadi nanti bantal kita tidak proporsional, berbentuk kotak. Kalau misalnya kita jahit, dia biasanya agak tertarik dan jadi lebih, jadi ukurannya jadi lebih kain rasurnya. Nah, nggak apa-apa, itu nanti kita potong aja. Nah, seperti yang di ujung itu, nah ini kita potong. Kalau memang lebih, itu kita potong aja. Oke. Bagian kiri dan kanannya ini sudah selesai kita jahit, kemudian kita jahit untuk bagian atas dan bawah. Jahit bagian atas dan bawahnya seperti biasa. Kita gunakan jarum pentul untuk membantu agar tidak meleset antara atas dan bawah, antara kain rasur yang kita satukan dengan kain velboanya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan menjahit sampai selesai. Ini adalah tutorial yang kedua untuk bantal foto. Bantal foto yang pertama itu tutorialnya tidak ada proses memasang atau menyatukan kertas printan yang sudah kita potong-potong seperti tadi untuk di print. Jadi ini yang kedua, versi yang kedua. Ini versi yang ada bagian memasang puzzle-nya, menyatukan gambar yang sudah kita potong tadi. Nah, untuk sahabat yang mau melihat di tutorial kita yang pertama, silakan buka di list video kita ya. Untuk bagian sablon digital juga ada listnya. Nah, ini kita satukan bagian depannya secara sempurna, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jika sudah selesai, kita akan siap-siap menyatukannya dengan bagian belakangnya. Ini kita jahit di bagian atasnya atau bagian yang paling terakhir seperti ini. Nanti akan kita satukan dengan bagian belakangnya. Oke, jangan lupa untuk dijahit mati di bagian ujung-ujungnya agar saat menjahit nanti tidak ada jahitan yang lepas. Jadi setiap kita menyambungkan jahitannya, kita berikan jahitan mati. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, kita susun dulu, kita satukan dengan bagian belakangnya, kemudian kita beri jarum pentul. Setelah diberi jarum pentul, kita jahit dan kita beri jarak yang tidak dijahit untuk memasukkan dakronnya. Nah, ini sudah siap dijahit. Yuk kita simak cara menjahitnya. Siapkan juga label sablonan pita seperti ini ya, atau label yang sahabat punya ya, kita selipkan di saat menjahit. Nah, ini untuk label pitanya. Next, insya Allah akan kita share juga proses atau tutorial cara sablon pitanya, sablon pita yang kita produksi. Sablon pita ini termasuk simple penggunaannya,
tidak, mungkin kalau dilihat kurang mewah, tapi ini sudah sangat membantu untuk sahabat yang memang terus membranding produk-produk yang sahabat punya ya, entah itu masker, bantal, baju ya, tergantung pemakaian atau proses penyematan labelnya. Oke, jadi untuk label ini saran saya tidak usah berlebihan atau sangat mencolok untuk sebuah produk. Jadi kita sematkan di bagian-bagian kecil saja yang kemungkinan tidak terlalu terlihat. Karena menurut saya kalau misalnya terlalu mencolok, mungkin kalau produk kita sudah terbilang bagus dan sudah dikenal, mungkin itu sangat bagus ya, tapi dan itu suatu image atau sebuah apa ya, kebanggaan untuk pemakainya. Tapi untuk kita yang masih belajar membangun branding dan kualitas produk kita juga masih kita uji, nah ini sebaiknya tidak terlalu menonjolkan labelnya di bagian yang sangat terlihat, dan menurut saya itu agak mengganggu untuk untuk terlalu memperlihatkan label ya. Jadi tapi itu pilihan masing-masing. Kalau sahabat misalnya memang mau yang ditempel di tempat yang lebih terlihat, ya itu silakan ya, itu pilihan aja. Oke, jangan lupa jahitannya diberi lubang jahitan seperti ini untuk memasukkan dakron yang akan kita masukkan. Dakron itu sejenis kapas ya teman-teman ya. Tipsnya pilih dakron yang bagus, saat ditekan dia akan seperti licin. Itu dakronnya bagus ya, karena ada dakron yang ketika kita tekan dia agak keset. Nah itu nggak bagus, karena kalau untuk bantal atau boneka itu sebaiknya yang kualitas bagus. Oke, potong bagian sudut-sudutnya, kemudian balik dan ditekan bagian ujungnya menggunakan gunting. Jadi didorong bagian sudutnya agar sudut-sudutnya benar-benar terbentuk. Nah, ini karena videonya tidak terlihat, ya mohon maaf, mungkin kurang kelihatan karena tutorialnya bikinnya sambil-sambil ya. Nah ini cuma kelihatan sedikit aja. Kita tusuk menggunakan gunting bagian sikunya, bagian sudutnya sampai terbentuk. Setelah terbentuk, kita akan masukkan dakronnya ke dalam. Nah ini pitanya yang sudah kita pasang tadi, ini yang saya bilang pasangnya nyempil kecil sedikit gitu ya. Kemudian kita masukkan dakronnya ke dalam. Seperti ini penampakannya dakronnya. Kemudian kita jahit bagian lubang tadi menggunakan jahit tangan saja, kemudian kita ratakan. Nah ini dia belum rata karena kita masukkannya secara manual, kapasnya atau tadi dakronnya. Jadi kita harus meratakan, diuel-uel, diunyel-unyel, digepengin, pokoknya dirapi-rapikan gitu ya, supaya penampakannya dia benar-benar seperti bantal dan rapi. Karena kita kalau masukkan dakronnya itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pas kita ngambil dia padat, ada yang ngambilnya secuil-secuil ringan, tidak padat seperti itu. Nah, alhamdulillah akhirnya bantal kita selesai seperti ini dan siap diambil oleh customer kita. Oke, ini ucapan untuk Happy Sweet 17, bisa juga diganti dengan ucapan lain dengan foto-foto yang berbeda ya. Oke, bagaimana sahabat semuanya? Bikinnya mudah ya, tapi ini perlu trial error supaya terutama untuk proses ngepresnya ya. Mungkin untuk saat proses ngepresnya itu perlu trial error, kira-kira alat press yang sahabat punya apakah cocok dengan yang kami miliki. Jadi suhu dan lamanya itu tergantung sama alat press yang sahabat punya. Oke, terima kasih sahabat semuanya yang sudah nonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat, semoga
Video ini juga bisa menginspirasi sahabat semua yang sedang mencari tutorial cara membuat bantal foto dikombin dengan kain rasfur. Semoga juga bisa menginspirasi sahabat yang sedang mencari souvenir kado untuk sahabat, teman-teman yang sedang ulang tahun, wisuda, atau pernikahan. Bantal ini lembut banget rasfurnya ya, seperti bantal sejenis dengan boneka. Oke. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga kami bisa terus berinovasi, terus berbagi informasi tentang percetakan dan tentang kegiatan seputar percetakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.